berikan kepada mereka, baik secara diam-diam maupun secara terang-terang. Yarjuna tijaratan lan tabur, mengharapkan perniagaan yang tidak pernah rugi. Liyuwaffiyahum ujurahum, agar Allah menyempurnakan pahala buat mereka. Wa yazidahum min fadlih, dan Allah menambahkan lagi karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha berterima kasih. Dalam ayat ini ada 3 hal yang Allah jelaskan. Yang pertama adalah innal ladzina yatluna kitaballah, orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran. Bukan hanya sekali-kali membaca, selalu. Bukan hanya dalam sholat dia baca, di luar sholat dia baca, selalu dia baca. Ini disebut dengan orang-orang yang tilawatil Quran, selalu membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran berisi tuntunan kehidupan seluruh umat manusia di alam semesta ini. Oleh karena itu, kalau kita melihat kepada Al-Quran, maka Al-Quran itu berisi 4 hal. Secara umum 4 hal isi Al-Quran itu. Yang pertama adalah kisah, cerita. Dan ini paling banyak dalam Al-Quran. 85% Al-Quran berisi kisah. Kita bisa lihat dari nama-nama surah saja. Al-Baqarah, Ali Imran, keluarga Imran, An-Nisa, perempuan, surah Al-Isra, surah Ibrahim, surah Muhammad, surah Al-Anbiya. Kisah 85%. Oleh karena itu, siapapun kita bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah dalam Al-Quran. Ibratan liulil albab, ibrah bagi kita, pelajaran bagi kita. Ada raja baik, raja buruk, ada. Raja baik Sulaiman, raja baik Daud, raja buruk Fir'aun, Namrus. Ada. Jangan contoh raja buruk, contohlah raja baik. Istri baik ada, istri buruk ada. Istri baik umpamanya Asia, istri Fir'aun. Ada Maryam di situ, baik. Tapi ada istri buruk, Walijah. Walijah itu istrinya Nabi Lut dan Nabi Nuh. Tidak baik. Ada. Anak baik ada, anak buruk ada. Anak baik Yahya anak baik. Yahya anak Nabi Zakaria sangat baik. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah وآتنا الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عاصيا فسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. Baik. Tapi ada anak yang tidak baik, Kan'an tidak baik. Kita contoh itu yang baik-baik. Sudah ada ibrah bagi kehidupan kita di dalam Al-Quran. Makanya kalau kita salah menjalani hidup, apapun kejahatan yang kita lakukan, maka kalau kita meninggal dunia dalam kejahatan, apa kata Allah dalam Al-Quran? Fama bakat alaihimus sama' wal ardh wa ma kanu munzarin. Jangankan manusia, langit dan bumi tidak menangis. Fama bakat alaihimus sama' wal ardh. Langit dan bumi tidak menangis atas kepergian orang itu.
Kita kan kalau ada keluarga meninggal, ulama meninggal, orang baik meninggal, orang soleh meninggal, nangis, gitu, sedih, gitu. Sedih. Tapi kalau kita tidak baik, banyak berbuat dosa, apa kata Allah? Fama bakat alaihi wasallam. Langit dan bumi tidak menangis atas kepergian orang itu. Fama kanu mudzarin. Karena itu kami tidak tunggu lagi balasannya, dipercepat balasannya. Makanya ada ulama mengatakan itu sebabnya siksa kubur itu ada. Kenapa? Dipercepat balasannya. Padahal siksa itu kan nanti setelah dihisab, ya, ditimbang, ya, dengan mizan baru dihukum. Tapi ini wa ma kanu munzarin, Allah percepat balasannya. Ada siksa kubur, azabil qabri, siksa kubur. Ini yang pertama isi Al-Quran itu. Qissah. Untuk apa? Ibrah. Buat kehidupan kita. 85% itu Al-Quran. Yang kedua adalah isi Al-Quran itu adalah al-alam, tentang alam semesta ini. Allah bicara tentang tanah, tentang udara, tentang air, tentang hutan, tentang gunung, tentang lautan, tentang angin, tentang api. Allah bicara. Manfaatkan, kata Allah. Jangan dirusak alam itu. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wad'u khawfan wa tama'an. Jangan kau rusak. Allah sudah perbaiki alam itu untuk cocok untuk kehidupan manusia. Cocok. Air cocok buat kita, tanah cocok buat kita, hutan cocok buat kita. Aslinya tuh cocok. Sesuai. Udara juga sesuai. Tapi kalau tanah tercemar, udara tercemar, sudah mulai tidak cocok lagi buat kita. Maka jaga, kata Allah. Allah jelaskan alam semesta itu. Semuanya ada gunanya, kata Allah. Bintang-bintang umpamanya. Bintang-bintang dalam surah Al-Mulk ayat 5 Allah mengatakan, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzab as-sa'ir. Dan kami hiasi, kata Allah, langit itu dengan bintang-bintang. Sebagai apa? Perhiasan. Zayyana as-samaa'a, kami hiasi langit itu dengan bintang-bintang. Makanya kalau ada bintang indah, indah. Indah alamnya, ada bintang. Untuk apa juga? Bimasabih, sebagai penerang. Penerang. Kalau ada bintang lumayan terang. Ya. Walaupun tidak seterang matahari, lumayan. Wa ja'alnahu rujuman lisyayatin, dan juga sebagai pelontar setan. Pelontar setan. Rujum lisyayatin. Nah, itu. Makanya para nelayan-nelayan itu, para nahoda-nahoda kapal, kalau dia tidak punya kompas, dia bisa melihat bintang. Bintang. Bintang apa? Polaris. Itu bintang Polaris, itu selalu berada di atas kutub utara. Bintang Polaris itu. Al-Quran mengatakan, wan najmi hum muhtadun. Wan najmi hum muhtadun. Dan demi bintang, mereka mendapat petunjuk ke arah mana mereka harus berjalan. Makanya nelayan paham itu bintang Polaris itu. Itu di utara. Oh, ini ke utara ini ada bintang Polaris. Rasi bintang itu Polaris. Kalau di sana utara, di belakang pasti selatan. Samping kanan pasti timur, dan sebelah kiri pasti barat. Jadi bintang itu petunjuk buat kita di dalam kegelapan malam.
tatkala di lautan, di mana kita tidak tahu arah untuk kembali ke daratan. Nah, subhanallah. Apa lagi kata Allah tentang alam itu? Wal jibala autada. Dan demi gunung, kami tancapkan gunung itu. Jadi apa? Autad. Apa itu autad? Pasak bumi. Pasak bumi. Autad. Bukan nempel ya. Gunung itu bukan nempel di bumi, bukan. Masuk ke dalam. Jauh ke dalam bumi. Makanya yang muncul itu hanya ribuan kilometer. Mungkin katakanlah 3.000 kilometer. 3 kilometer, 3.000 meter. Ada 4.000 meter. Tapi di dalam tanahnya jauh lebih panjang akar gunung itu menancap ke dalam tanah. Itu disebut dalam bahasa Arab autad. Kami tancapkan kata Allah gunung itu. Supaya apa? Supaya bumi ini berputar dengan perlahan. Kalau gunung nggak ada, itu akan cepat. Ada gunung, tancapkan alam bawah. Makanya manusia tidak terlempar dari permukaan bumi karena kecepatan putaran bumi, tapi perlahan. Kita nggak terasa itu. Bumi berputar nggak terasa. Nah itu, subhanallah. Makanya pelajari juga bukan hanya masalah-masalah kisah, tapi juga adalah masalah alam semesta ini. Pelajari, kita pelihara alam ini sebaik-baiknya. Kita tinggalkan kepada anak cucu kita alam yang baik di kemudian hari. Tugas kita, tugas ilmuwan, ya, tugas peneliti, tugas siapapun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu 7,5% itu alam semesta itu. Yang ketiga apa? Syariah. Nah ini tuntunan syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadah. Ada di Quran. Salat ada di Quran. Salat.